Yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita melaksanakan hukum secara keseluruhan dalam sisi kehidupan, sedangkan hukum yang ada ini tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Bagus pertanyaannya. Sekarang kita di negara ini, negara Indonesia, negara Islam, belum berhukum dengan hukum Islam. Ya, di sini kumandangkan adzan, sholat 5 waktu berjamaah dan yang lainnya. Ini Islam. Tetapi belum berhukum dengan hukum Islam. Sekarang bagaimana? Apa kita sudah bisa melaksanakan agama ini secara keseluruhan? Bisa. Kita belajar tentang tauhid dilarang tidak? Tidak. Kita melaksanakan dakwah tauhid nggak dilarang. Kita sholat 5 waktu berjamaah nggak dilarang. Kita berjenggot nggak dilarang. Orang pakai jilbab, pakai cadar nggak dilarang. Orang melaksanakan syariat Islam nggak dilarang. Semua nggak dilarang. Tinggal negara ini belum berhukum. Kita perlu waktu. Kita ketika akan merubah sesuatu, kita rubah dari atas penguasa atau dari bawah? Saya ulangi lagi. Tolong dengarkan, kajian kita belum selesai. Antum jangan keluar, belum selesai kajiannya. Dengarkan baik-baik. Belum selesai. Kajian ini belum selesai, belum ditutup. Adabnya dalam majelis dengarkan baik-baik sampai selesai materinya. Saya mau tanya kepada antum, perubahan yang terjadi pada satu tempat, satu desa, satu negara, perubahan itu akan terjadi, kita rubah atasnya penguasa desa itu, kota itu, atau negara, atau dari bawah kita mulai? Dari bawah. Tapi sekarang yang dipraktekkan dimulai dari mana? Dari atas. Perubahan itu dari bawah. Allah menyebutkan nggak akan ada perubahan di negara ini atau di mana aja kecuali mereka mau merubah diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah suruh rubah kita atau penguasa? Kita dulu. Sekarang antum lihat dakwanya para anbiya wa rasul. Bagaimana para nabi berdakwah? Apakah Nabi Nuh alaihissalam penguasa di zaman itu? Jelas orang kafir. Apa Nabi Nuh bagaimana supaya jadi penguasa? Ketika Nabi Musa, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud, apakah Nabi Ibrahim bagaimana berusaha melengsarkan Namrud? Kemudian dakwah? Tidak, dakwah tetap jalan. Dakwah kepada raja juga tetap jalan. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam menghadapi Firaun, bagaimana? Dakwah, tapi bukan bagaimana mengasung rakyat untuk menjatuhkan Firaun, nggak ada. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah untuk mendakwakan siapa? Firaun, dengan dakwah yang lemah lembut. Jadi perubahan itu dari bawah. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, Nabi ditawarkan dengan perempuan, ditawarkan dengan harta. Satu lagi Nabi tawarkan dengan apa? Ditawarkan dengan apa Nabi? Satu lagi, dengan kekuasaan. Nabi terima nggak? Tidak, karena dakwah itu tidak mulai dari kekuasaan. Nabi mulai dakwah dari rakyat, dari orang-orang bawah, sampai mereka sudah siap untuk menerima agama ini, menerima hukum Islam, baru tegak agama ini, hukum Islam. Sekarang kalau dari atas umpamanya, begitu dipegang atas, kita dengan semangat laksanakan hukum Islam, rakyatnya terima nggak? Nggak akan terima. Yang pertama kali dibunuh, oh ini raja, ini harus dibunuh nih. Ini harus dibunuh. Karena apa? Karena salah dalam memulai perubahan. Perubahan dimulai dari diri kita, istri kita, anak kita. Kita nggak akan ditanya tentang penguasa kita, tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang diri kita, istri kita, anak kita. Kita jaga nggak mereka dari api neraka? Faham? Nah, bukan berarti kita biarkan kemungkaran, tidak. Tetap kita berusaha. Kalau kita mampu, kita datangi penguasa, kita tegur penguasa. Bukan menegurnya di media sosial, bukan di ceramah, di khutbah Jumat, bukan di pengajian, tapi bagaimana? Didatangi. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah apa? Mendatangi siapa? Firaun. Datang, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Hendaklah kalian berdua datang kepada Firaun, katakan kalimat yang lembut. Datang kepada Firaun karena Firaun sudah togut. Firaun itu togut, sudah melewati batas. Ucapkan, meskipun dia togut, tetap ucapkan kalimat apa? Lemah lembut, gak boleh kalimat yang kasar. Meskipun togut,
Ucapkan kalimat yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat kepada Allah dan mudah-mudahan dia takut kepada Allah SWT. Itu dakwah namanya. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surah Taha. Bagaimana sikap seorang anak ketika menghadapi orang tua yang masih ikut-ikutan ziarah ke makam-makam para wali untuk minta sesuatu? Ini perbuatan syirik, syirkun akbar. Dakwakan, jelaskan tentang apa? Tentang tauhid kepada dia, bahwa yang wajib kita sembah, kita ibadahi hanya Allah SWT. Para wali dan semuanya, hatta Nabi Muhammad SAW, semuanya sebagai manusia tidak boleh kita sembah. Nggak boleh kita berdoa kepada mereka. Kita wajib berdoa hanya kepada Allah. Kita wajib meminta hanya kepada Allah. Yang dapat menghilangkan bahaya hanya Allah. Yang dapat menyembuhkan penyakit hanya Allah. Yang dapat menghilangkan semua bencana hanya Allah SWT. Yang dapat memberikan rezeki hanya Allah. Itu yakini orang tua kita dengan demikian. Ini tulisannya banyak yang kecil ya. Allah musta'an. Ya kelihatan. Apakah ISIS termasuk golongan yang sesat? Iya, sesat. Iya. Udah kalimatnya pendek aja, kalau mau panjang ada bukunya tentang ISIS. Karena nggak mungkin kalau kita lihat dia merupakan pelanjut dari Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan memberontak kepada penguasa. Dan juga antum bisa lihat yang mereka bunuh siapa? Yang terbanyak mereka bunuh siapa? Umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka Khawarij ini membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Apakah kaum muslimin dan semuanya harus mengikuti mana salaf? Iya, dengan dasar Al-Quran tadi saya sudah sebutkan dalilnya. Mereka harus mengikuti. Ketika mereka nggak mengikuti aliran yang sesat, ya mereka sesat. Dan itu diakui oleh sebagian ulama yang kemudian taubat, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari yang terkenal dengan pemahamannya Asy'ariyah. Padahal mereka itu mengikuti bukan Abul Hasan pada hakikatnya. Itu pada fase kedua, karena Abul Hasan Al-Asy'ari mengalami 3 fase dalam hidupnya. 40 tahun sebagai Mu'tazilah, kemudian dia tobat, kemudian selama 7 tahun dia menetapkan sebagian sifat Allah, kemudian sebagian ditakwil. Setelah itu dia bertobat kepada Allah dan dia menjelaskan tentang nama dan sifat Allah dengan benar, mengikuti akidah dan manhaj salaf. Bagaimana kalau ada syubhat yang mengatakan jangan merasa benar sendiri, belum tentu kamu benar. Ya, jalan yang kita tempuh ini Al-Quran dan Sunnah ini benar atau salah? Benar. Itu kan syubhat-syubhat itu bisikan dari siapa? Dari syaitan. Ya jelas Al-Quran benar, Sunnah Nabi benar. Kok dibilang jangan merasa benar sendiri? Emang benar kok Al-Quran dan Sunnah? Itu kan bisikan dari syaitan supaya orang meninggalkan kebenaran, ngikuti apa? Hawa nafsu. Itu bisikan setan luar biasa. Setan itu pandai sekali dengan bahasa-bahasanya yang indah sehingga orang tertipu. Jadi kita berjalan di atas jalan yang benar, Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf. Kalau seandainya ada yang salah, ya sebutkan di mana kesalahannya. Sebutkan, kita luruskan. Kita bukan berarti juga tidak menerima kalau ada kekeliruan, kesalahan. Wajar, manusia tempatnya kesalahan. Tapi untuk meninggalkan manhaj ini nggak boleh kita tinggalkan, karena akan membawa kepada kesesatan. Kita ingin selamat kok. Kita semua ingin selamat dunia akhirat. Kita ingin masuk surga. Makanya kita wajib mengikuti jalan ini, Al-Quran dan Sunnah Fahmi Salaf. Kenapa disebutkan dengan manhaj salaf? Tidak disebutkan dengan manhaj Nabi SAW. Karena
kalau manhaj Nabi disebutkan, ya, yang disebutkan khilafah ala manhaj nubuwah, khilafah ala manhaj nubuwah, tapi tentang manhaj dalam kita beragama keseluruhan, ya kita sebutkan dengan manhaj salaf. Karena apa? Karena jelas orang berpegang pada Quran, pada sunnah. Tapi kalau salaf, pemahaman sahabat, ikut nggak mereka? Tidak ikut. Firqah-firqah yang sesat ini, kesesatannya karena mereka tidak ikut apa? Pemahaman sahabat. Kalau mengakui Quran sunnah, mereka ngaku Quran sunnah atau tidak? Semuanya. Semuanya. Hatta Syiah mengakui Quran sunnah tidak? Hatta Syiah mengakui Quran sunnah. Firqah-firqah yang sesat semuanya mengakui Quran dan sunnah. Titik bedanya dengan kita, karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya kita sebut dengan manhaj salaf. Paham sampai sini? Bagaimana langkah yang konkret yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyelesaikan perpecahan yang ada? Ya kita belajar. Kita jangan sok ingin menjadi dewa penyelamat. Sok. Kita belajar. Kita belum paham tentang agama. Belajar. Sungguh-sungguh. Kemudian suruh istri kita belajar, anak kita belajar tentang agama ini. Urusan masalah umat, urusan siapa? Urusan para dai, para ustadz, para ulama. Itu urusan mereka. Tanggung jawab. Urusan kita semuanya belajar tentang agama ini. Jadi soal bagaimana memahamkan Al-Quran kepada mereka perlu waktu yang panjang. Apa yang dimaksud istighotsah kepada orang mati? Apakah boleh? Ya nggak boleh. Istighotsah artinya minta tolong kepada Allah di saat sulit, atau minta tolong kepada orang di saat sulit. Kalau dia bilang istighotsah ke kubur-kubur, berarti istighotsah kepada siapa? Kepada orang mati. Boleh nggak? Nggak boleh, hukumnya haram. Istighotsah artinya minta tolong di saat mengalami kesulitan. Istilahnya ad-du'a fi halati syiddah, berdoa di saat kita mengalami kesulitan. Nggak boleh, karena yang menghilangkan semua bencana kesulitan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Yunus ayat 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila kamu terkena bahaya, kesulitan, apa aja itu nggak bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Saat ini ada kelompok yang dia mengaku salafi, tetapi mereka melakukan tahdzir kepada dai-dai salafi. Ini dia tidak mengikuti manhaj salaf, gitu. Cuma pengakuan aja. Ini orang-orang seperti ini tidak mengikuti manhaj salaf. Pada hakikatnya mereka orang-orang yang fanatik ta'assub pada gurunya, sama dengan ahlul bid'ah ini. Artinya kalau ahlul bid'ah mengikuti gurunya fanatik, dia juga sama mengikuti cara-cara ahlul bid'ah. Bagaimana kita mengetahui tentang kajian yang orang itu mengikuti manhaj salafi? Kita bisa tahu kan dengan buku kajiannya, kita bisa lihat ustadznya bagaimana, tentang akidahnya, tentang tauhidnya, tentang akhlaknya, tentang sholatnya. Dulu para ulama ketika mereka mau belajar itu nggak segampang sekarang ini. Diteliti dulu gurunya itu, guru yang dia mau belajar diteliti dulu. Dia datangi ke tempat si guru ini, di mana dia tinggalnya. Bagi kita dilihat tentang akhlaknya, dilihat bagaimana dia sholat ke masjid yang 5 waktu, bagaimana dia sholatnya bagus atau tidak. Kemudian ketika ngobrol kita lihat bagaimana tentang akidahnya. Jadi hati-hati orang itu dalam belajar. Kalau sekarang kan enggak, siapa aja yang datang ceramah diterima. Yang terakhir akhirnya sesat umat ini karena nggak tahu siapa gurunya dia. Jadi harus tahu dulu gurunya yang kita belajar, harus tahu, teliti dulu. Karena para ulama terdahulu ketika belajar diteliti gurunya siapa. Apakah kita belajar dengan membaca kitab-kitab para ulama? Iya, kita harus membaca kitab para ulama, ulama salaf maksud saya, kitab-kitab para ulama salaf. Karena harus baca kitab.
Karena mereka tinggalkan warisan yang sangat banyak kepada kita. Bukan sedikit. Ratusan ribu jilid kitab-kitab itu yang ditinggalkan oleh ulama salaf. Yang kita belum baca. Kita hanya baru baca beberapa kitab aja. Boleh tidak orang muslim membela orang kafir? Boleh atau tidak? Ya tidak boleh. Jelas nas Al-Quran menerangkan demikian. Gak boleh kita membela orang kafir. Gak boleh kita cinta kepada orang kafir. Gak boleh kita menolong orang kafir. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Hati aja nih condong kepada mereka gak boleh. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah di ayat terakhir ayat 22. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan akhir mereka saling mencintai. Kepada siapa? Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang menentang bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka, enggak akan kau dapati. Jadi orang yang beriman enggak akan cinta kepada orang kafir. Nah sekarang ini banyak orang dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Masuk mana? Kalau ada orang Islam membela orang kafir, masuk golongan munafik. Perhatikan itu. Ini banyak seperti ini. Antum juga bukan hanya itu aja, bukan hanya orang atau pemimpin kafir, bukan hanya itu aja, tetapi yang lain juga. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Nggak boleh itu, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu seperti itu. Pemain bola orang kafir masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Wala, cinta kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Bara, kita kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan yang sama dengan mereka. Nggak boleh kita nggak boleh mencintai mereka. Kita harus berlepas diri dari mereka. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mati kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum wafatnya, apakah dia dimasukkan ke surga atau dia masuk Islam? Ya kalau dia orang kafir kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi rohnya belum berada di tenggorokan, belum ada di tenggorokan, rohnya dia masih sadar, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau dia ucapkan maka dia masuk surga. Kalau orang sudah masuk Islam, diampunkan semua dosanya. Makanya Nabi tetap mendakwakan Abu Thalib di saat akhir hayatnya. Kalau nggak bermanfaat kalimat la ilaha illallah, Nabi nggak akan dakwakan. Paham ya? Abu Thalib pamannya Nabi, membela dakwah Nabi. Tapi Nabi terus mendakwakan Abu Thalib sampai menjelang akhir hayatnya. Dia masih sadar, tapi sudah ada tanda-tanda kematian. Rohnya belum di kerongkongan, belum ada di kerongkongan. Dia masih sadar, masih bisa berkata, masih bisa menyebut. Nabi ajarkan Allah, nggak mau dia. Maka mati dalam keadaan apa? Kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi menunjukkan bahwa kalimat Allah ini manfaat. Kita dakwakan kepada, mungkin aja ada orang tuanya yang masih kafir atau keluarga masih kafir, dakwakan sampai dia mengucapkan kalimat ini. Kalau dia mengucapkan kalimat ini, kemudian setelah beberapa hari kemudian dia meninggal dunia, maka dia masuk surga. Diampunkan semua dosanya. Karena apa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah diampunkan semua dosanya. Kalau dia sudah menyatakan dirinya masuk dalam agama Islam. Apakah boleh seorang itu putus asa dari rahmat Allah? Nggak boleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala tayasu min rawahillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Di dalam surah Yusuf,
Allah juga menyebutkan wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Bagaimana kita bisa tahu kalau umpamanya ada seorang dai atau ustadz dia pemahaman sesat? Kan kita bisa tahu dari ceramahnya dia, dari buku yang dia tulis, kan ketahuan. Bagaimana? Buku-bukunya, pernyataan-pernyataan dia dan dakwahnya dia, kan kelihatan dia itu ngikuti sunnah atau tidak. Kalau antum nggak tahu, tanya kepada ustadz yang lebih paham tentang masalah ini. Tadi disebutkan tentang orang-orang Syiah. Bagaimana kalau umpamanya dia tetap dengan ajarannya mencaci maki para sahabat, meninggalkan Quran dan Sunnah, ya tempatnya di neraka. Kalau memang betul demikian. Tapi ada juga yang memang ikut-ikutan, gak ngerti dia. Tapi secara umum demikian. Kalau dia karena Syiah juga dari rukun Islam, rukun imannya sudah berubah, beda dia dengan kita. Karena bagi mereka imam itu di atas segala-galanya bagi mereka. Bahkan menurut mereka bahwa imam itu lebih tinggi dari nabi-nabi dan para rasul menurut mereka. Apakah adab ini penting dalam kita beragama? Penting adab ini dalam kita beragama. Kalau ada orang yang menuduh kita ini tidak beradab, ya kita juga bisa kembalikan. Di mana contohnya orang itu kurang adabnya, kita juga masih bisa balikan kepada mereka. Mereka juga pada hakikatnya juga kurang adab. Orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah pada hakikatnya memang kurang adab. Itu dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Orang-orang yang mengadakan bid'ah dan yang lainnya itu adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang perkataan sahabat Umar radhiyallahu an tentang salat tarawih berjamaah, beliau katakan sebaik-baik bid'ah ini. Ini bid'ah dalam pengertian bahasa dan dibahas oleh para ulama. Ni'mal bid'ah hadhi berkaitan dengan bahasa. Karena apa? Salat tarawih Nabi pernah lakukan. Nabi lakukan di waktu malam. Nabi lakukan setelah salat Isya. Nabi lakukan dengan berjamaah. Nabi sudah kerjakan semuanya ini. Karena di zaman Umar tadinya orang salat di masjid ini berkelompok-kelompok. Kata Umar, alangkah baiknya dengan satu imam. Kemudian di malam berikutnya mereka satu imam. Kata Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah ini. Maksudnya dalam segi bahasa, bukan istilah. Sebentar. Tentang para sahabat, generasi yang terbaik dari umat ini. Tapi sempat terjadi di kalangan para sahabat perang Jamal, perang Siffin. Bagaimana tentang ini? Ini kan Allah sudah puji dalam Al-Quran tentang baiknya mereka. Kalau soal keadaan bahwa mereka akan terjadi perang sesudah wafatnya Rasulullah, Allah tahu tidak? Saya ulangi lagi. Ini antum jangan bengong, ya. Di zaman sahabat itu terjadi perang Jamal, perang Siffin antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Perang ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Allah tahu nggak akan terjadi perang itu? Tahu. Tapi Allah tetap puji mereka dalam Al-Quran yang dibaca abadi Al-Quran ini. Sebelum wafatnya Rasulullah, wahyu kan turun. Dan Allah menyebutkan tentang para sahabat bahwa mereka, Allah redha kepada mereka, Allah tahu tentang hati mereka, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Seandainya itu terjadi karena ijtihad mereka, mereka mujtahid. Kalau mereka benar dapat 2 ganjaran, kalau mereka salah dapat 1 ganjaran. Dan itu sebagai manusia wajar mereka salah. Tapi kebaikan mereka seperti apa? Lautan. Lautan kebaikan mereka. Kalau ada 1, 2
kesalahan mereka sudah terhapus dengan apanya? Dengan kebaikan mereka yang sangat banyak. Kalau orang-orang Syiah, orang Yahudi, yang dicari apanya? Kesalahan. Kalau orang beriman, dia lihat bahwa mereka punya kebaikan, jasanya, tegaknya agama ini dengan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah yang tolong mereka, tapi mereka berjuang. Allah abadikan dalam Al-Quran perjuangan mereka. Sampai kepada kita dapat hidayah dengan perjuangan mereka. Jangan dilupakan perjuangan mereka. Makanya kita doakan mereka dengan kebaikan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah 59, ayat yang ke-8 tentang muhajirin. Ayat yang ke-9 tentang Ansor. Ayat yang ke-10 orang-orang yang datang sudah mereka. Dari mulai tabi'in sampai kita sampai hari kiamat mendoakan para sahabat, Rabbana walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, dan diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.